Shalom saudara yang ada di rumah, apa kabar saudara? Saya percaya saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, kita kembali lagi dalam ibadah online GBI Dharma Wangsa. Mari siapkan hati saudara untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita, amin. Mari kita mengangkat pujian ini, Allah sumber, haleluya. Yuk, saudara yang ada di rumah, boleh sama-sama dengan saya kita bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, kita kasih tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara siapkan hati saudara. Kita akan masuk lebih lagi, kita akan menyembah Dia. Karena Dialah satu-satunya yang layak disembah. Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mas saudara, angkat pujian ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
pujian ini katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tangan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Mari sembah Dia, angkat suaramu, sembah Dia. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Engkau layak kami agungkan, Engkau yang layak kami sembah. Oh Jesus, haleluya, haleluya, syukur bagimu. Mari saudara angkat kedua tanganmu, katakan, Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana, sekali lagi Hosana. In the
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati, apa kabar semua?
semua pasti dalam keadaan baik karena Tuhan kita baik. Terima kasih buat Ibu Mary yang telah datang ke tempat kami beserta tim, dan kami percaya Ibu pasti bawa berkat yang luar biasa yang Tuhan tuntun pada hari ini, dan kami percaya Ibu pasti akan memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang bisa memberkati kita semua. Ibu langsung bisa sampaikan bahwa apa saja, pelayanan apa saja yang telah Ibu lakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan apa kesan apa saja yang Ibu dapatkan dari situ, dan bagaimana tuntunan Tuhan. Iya, terima kasih Pak. Saya bersyukur hari ini ada kesempatan untuk bisa bersaksi di tempat ini. Saya mau perkenalkan, nama saya Mary. Saya dikaruniai 3 anak, 2 putri, 1 putra. 3 anak saya sudah menikah semua. Cucu saya 7. Wah, luar biasa. 18 tahun yang lalu suami saya pulang ke sorga. Iya. Tapi di sini saya cuma lihat penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Sekalipun suami saya dibawa pulang ke sorga, Tuhan itu nggak pernah tinggal diam. Amin. Di mana Tuhan itu mau menyatakan kasihnya, cintanya kepada saya melalui hidup saya untuk bisa melayani orang lebih lagi, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Tahun 96 saya sama keluarga sudah melayani di rumah waktu suami masih ada. Kami sudah belajar untuk memberi makan kepada orang-orang yang di jalanan, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pemulung. Tapi di situ suami saya saat mengalami sakit, akhirnya harus pulang ke sorga. Di situ saya pun gak akan tinggal diam. Tuhan cuma bertanya kepada saya, maukah kamu melayani aku? Saya cuma bilang mau, kalau Roh Kudus yang menyertai aku. Tapi di situ setiap hari karena kehilangan seorang suami itu buat saya bukan hal yang gampang. Saya cuma bisa menangis, saat saya menangis itu Tuhan cuma bilang, kamu jangan menangis, kamu jangan sedih. Tapi aku adalah kekasih jiwamu. Tapi setiap hari saya itu ke pemulung, ke jalanan untuk melayani orang-orang. Terus begitu hati saya kayak dibakar setiap hari ketemu jiwa itu kayak seperti hati saya itu dipulihkan, disembuhkan. 2 tahun saya mengalami jiwa saya itu sakit. Tapi di situ saya lihat penyertaan Tuhan yang gak pernah selesai dalam kehidupan saya. Saya saat suami saya pulang ke sorga itu bukan hal yang gampang. Saya harus berjuang seorang ibu, seorang bapak. Karena waktu itu anak saya 3 belum nikah, masih sekolah dan kuliah. Saya sampai jualan, sampai itu di mana untuk mencari nafkah. Tapi di situ Tuhan itu menyertai, nggak pernah tinggalkan, nggak pernah membiarkan. Di situ saya melainkan, saya melihat pertolongan Tuhan itu, penyertaan Tuhan. Sampai saya itu bisa melayani di mana di satu daerah, di kampung, tapi masih di Jakarta. Di situ saya setiap minggu saya datang ke daerah situ, melayani mereka masih belum di dalam Tuhan. Tapi saat itu setiap minggu datang bawa makan buat mereka, akhirnya mereka mau terima Tuhan sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Kendala apa saja yang Ibu temuin pada waktu pelayanan-pelayanan itu? Apakah ada kendala atau tidak? Dan penyertaan Tuhan seperti apa dalam pelayanan tersebut? Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit mungkin. Kendala pasti ada. Kendala misalnya soal kalau kita pelayanan memang butuh dana ya. Kendala. Tapi saat itu saya disuruh buka dapur barokah. Dapur barokah untuk memberi makan. Saya bilang Tuhan aku gak sanggup. 3 hari. Sorry sebentar. Kalau tahu
dapur barokah tuh apa maksudnya Bu? Jadi supaya mungkin ada jemaat-jemaat yang kurang paham atau apa, mungkin Ibu bisa jelasin dapur barokah tuh apa kira-kira? Ya, dapur barokah biar jemaat tahu. Dapur barokah itu adalah di mana kami masak untuk bagi makanan kepada orang-orang di jalanan, orang-orang yang pemulung yang mereka nggak dapat makan, yang makanannya tuh berkurang, kami membagikan makanan buat mereka. Puji Tuhan, yang berkekurangan Ibu bisa tolong mereka dan mereka pasti akan senang dengan pertolongan yang ada ya Bu ya. Iya. Puji Tuhan. Terus Bu, gimana? Waktu mau mulai dapur barokah itu bukan hal yang gampang. Ya, biar jemaat biar bisa nangkep istilahnya, Tuhan memanggil kita bukan karena kita punya uang. Yes. Tuhan memanggil kita untuk pelayanan bukan karena kita hebat, bukan kita bisa. Saat itu suami saya kan gak ada. Uang saya ada 500.000. Tapi 3 hari Tuhan tuh bicara, saat aku lapar kamu memberi aku makan. Saat kamu bagi makanan bersentuhan dengan aku. Waktuku tinggal sedikit. Tapi di situ saya nangis 3 hari. Hari ketiga saya belanja dari uang 500.000 itu untuk masak dapat 120 bungkus. 120 bungkus masak dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Bagi di jalanan. Tapi hari itu kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang nyatakan, itu enggak akan pernah stop. Hari itu pun teman-teman pada berdatangan. Berdatangan, Bu Mary saya mau ngambil bagian. Saya mau ngambil bagian ini, bagian ini, bagian ini. Sampai hari ini dapur barokah tetap bergerak, memberi makan, banjir, kebakaran, apapun kami selalu bergerak. Sampai masak nasi itu ribuan bungkus. Tiap hari pun kami selalu siapkan. Puji Tuhan. Ini luar biasa Bu. Karena terus terang mungkin banyak jemaat ataupun orang di luar sana belum tahu apa tuh dapur barokah. Saya sendiri juga baru dengar nih namanya dapur barokah Bu. Ibaratnya gitu. Tapi barokah kan berkat Bu. Jadi memang luar biasa. Jadi seperti apa yang Ibu dapatkan dan lihat begitu mereka boleh menerima berkat dari Tuhan dan mereka boleh menerima tuntunan seperti apa Bu kira-kira? Saat kami bisa berbagi makanan untuk mereka yang lagi di jalanan, yang lagi dalam kesusahan, di situ kami cuma melihat, saya cuma melihat itu kerinduan hati Tuhan. Amin. Kerinduan hati Tuhan di mana kita itu bisa berbagi. Di mana kita itu bisa menyatakan kasih kepada bangsa kita ini, kepada dunia. Jadi bukannya kita ada di dunia, kita diciptakan sama Tuhan, bukan sekedar hidup. Tapi di mana hidup kita tuh menjadi berkat. Amin. Sampai dunia, bangsa kita Indonesia melihat. Masih ada orang yang mau berbuat baik, berbagi kasih. Amin, amin. Bu kalau boleh tahu kira-kira Ibu udah pelayanan selain di Jakarta, di pelosok-pelosok Jakarta mungkin nanti Ibu sebutkan beberapa tempat kira-kira itu Ibu selain di Jakarta kira-kira ada kota-kota lagi yang di Indonesia atau mungkin nggak usah yang luar negeri dulu Bu, tapi yang di Indonesia dulu kemana saja Bu kira-kira? Ke Indonesia itu sepertinya udah dari Sabang sampai Merauke. Saya kayaknya. Luar biasa. Iya. Ibu kita nih Ibu Mary luar biasa, beserta tim Ibu ya? Iya betul. Kami kalau misalnya pergi ke provinsi, kami bukan dari yayasan, kami bukan dikasih dana dari gereja. Ya. Tapi ini benar-benar harus keluar sendiri. Keluar sendiri Ibu ya? Keluar sendiri dana. Tapi ada yang masuk terus Ibu ya? Karena gini, kenapa masuknya gini? Misalnya mau pergi ke provinsi itu dapat penyataan dari Tuhan dulu. Tuhan bilang pergi pelayanan di sana. Saat pergi itu cuma saya percaya misalnya seperti owner saat diperintahkan kepada bawahannya. Kamu lakukan ini, kamu pergi ke sana. Bawahannya tanya enggak, duitnya mana? Iya. Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena dipercaya. Iya. Ownernya pasti sediakan.
Amin. Saya pun begitu, saya sangat percaya, tim kami juga sangat percaya. Ya. Kami bergerak bukan karena kami hebat, bukan karena kami kaya, bukan karena kami mampu. Ya. Tapi Tuhan Yesus itu yang memampukan, yang memberkati, yang menyediakan. Jadi berkat itu pun kami sampai nggak ngerti dari mana nih datangnya. Kok sepertinya sampai Ada terus Ibu ya? ada terus nggak berhenti mengalir. Puji Tuhan. Tuhan kita memang luar biasa. Ini semakin kesini semakin menarik Bu. Kira-kira Ibu mungkin kesaksian yang terkesan sekali di Jakarta ini kira-kira yang seperti apa gitu? Sebenarnya ya semua pelayanan itu buat saya itu berkesan banget. Amin. Berkesan banget. Kenapa? Saat kita melayani itu bersentuhan dengan hatinya Tuhan. Amin. Karena di hati Tuhan Yesus itu adalah jiwa-jiwa. Amin. Dan ini kesempatan Ibu ya. Ya kesempatan kita selagi kita hidup, kita melayani Dia. Karena kita utusan-utusan Allah. Betul saudara-saudara, bahwa kita ini utusan-utusan Allah. Makanya kita sendiri selagi ada waktu, kita melayani Dia yang maha tinggi, yang kita agungkan, yang kita puji. Ya, oke Bu, silakan lanjutkan Bu. Saya misalnya melayanin udah belasan tahun. Saya cuma lihat Tuhan gak pernah berhutang. Amin. Anak saya 3 pun diberkatin luar biasa. Sampai saya lihat sampai detik ini pun penyertaan Tuhan tuh gak pernah berhenti. Mungkin orang bertanya, seorang janda uang dari mana untuk melayanin, ya kan? Contoh untuk COVID ini, kami sudah bergerak untuk bagi sembako itu buat kami tim sendiri ini ya, udah 25.000. 25.000 apa nih? 25.000 paket. 25.000 paket. Wah, cukup luar biasa tuh. Itu dibagi kira-kira bisa Satu paket misalnya 50.000 aja paling kecil gitu loh ya. Iya, kurang lebih. Bisa berapa RW itu Bu ibarat. Iya. Tapi kalau dipikir uang dari mana gitu kan. Iya. Tapi maka di sini Bapak Ibu ya, kalau kita mau pelayanan yang penting kembali lagi hati kita. Sampai seberapa kita mencintai bangsa kita Indonesia ini. Sampai seberapa kita mencintai jiwa-jiwa itu. Banyak kok orang punya uang. Tapi Tuhan itu cuma mencari bukan karena orang punya uang. Tapi dia mencari hati. Betul. Sampai seberapa kita tuh melekat dengan dia itu. Misalnya kayak pelayanan sembako cukup mahal kan. Tapi saat itu Tuhan cuma tanya, apa yang ada padamu? Saya cuma ingat janda Sarfat memberi makan kepada Nabi Elia. Saya bilang Tuhan aku mau. Saya saat itu modal saya mau. Karena saya kan gak kerja. Jadi saya janda, saya cuma setiap bulan cuma dikasih uang sama anak. Mana mungkin saya bisa memberi sembako kepada gereja-gereja, kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang gak mampu. Saya bilang Tuhan gimana caranya? Tapi saat Tuhan cuma bilang apa yang ada padamu. Saya di situ saya menangis, saya terkesan. Tuhan gak menanya deposito kamu berapa. Uang kamu berapa. Kekayaan kamu berapa. Tuhan gak nanya. Cuma dia bertanya apa yang ada pada kita. Saat kita bilang saya mau Tuhan. Saat kita bilang mau itulah di situ Tuhan enggak akan pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Itu luar biasa Bu. Memang Tuhan tuh memiliki segalanya. Tuhan memiliki segalanya. Jadi kalau dikatakan kalau saya nunggu harus punya uang dulu saya baru mau melayani. Itu salah sebetulnya. Tapi hati kita tuh tertancap kepada Tuhan dulu. Terarah kepada Tuhan dulu. Maka Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya Ibu ya. Ya, mungkin seperti apa Bu kira-kira pelayanan yang paling berkesan untuk Ibu, kira-kira yang mungkin bisa menggugah para jemaat maupun para pemirsa yang ada. Jadi karena terus terang saya dengar kan Ibu
bukan hanya kepada kaum Kristen saja Ibu melayani, tetapi kepada semua tanpa ada perbedaan agama ataupun Ibu layani semua. Ya, jadi banyak sekali yang dari para pendengar yang ada tergerak hatinya dan mereka boleh mengenal Tuhan dengan luar biasa dan boleh mengenal Tuhan dengan sempurna gitu ya. Kira-kira seperti apa, Bu? Saya pelayanan memang bukan yang di Kristen aja, yang dari suku apapun, agama apapun, kami tim melayani. Kenapa? Karena Tuhan gak memanggil kita melayanin karena agama. Tuhan memanggil kita melayanin ciptaannya. Amin. Karena ciptaannya inilah yang harus kita layanin. Kita bukan melayanin agama. Yes. Agama itu, Tuhan itu gak penting. Identitas aja buat kita di dunia. Karena kami pelayanan untuk yang berbagai agama, kami enggak pernah tujuannya untuk mengkristani orang. Enggak. Tujuan kami adalah di mana hatinya mengerti, tahu dan tahu Yesus itu punya kasih yang luar biasa. Amin. Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menebus dosa semua manusia. Semua orang ya Bu ya? Semua orang. Iya, bukan hanya orang Kristen saja loh. Enggak, semua orang ya Bu ya? Semua orang. Setuju Bu. Jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib menebus dosa semua orang, nggak memandang agama, suku, bangsa apapun, semua. Di situ saya sangat membanggakan Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus itu kasihnya yang luar biasa, nggak memilih. Mau suku apapun itu adalah ciptaannya. Mungkin Ibu dalam pelayanan Ibu ada nemuin hambatan atau kesulitan apa, Ibu bisa ceritakan dan boleh membagikan kepada kita seperti apa pertolongan Tuhan yang luar biasa, Bu. Saya waktu itu melayani di satu kampung. Di Jakarta sini, Bu. Jakarta. Hari itu satu ibu ini besoknya mau dibaptis. Oh, ibu ini tadinya belum kenal Tuhan Yesus belum. Ya? Mau dibaptis, tapi besok mau dibaptis, hari itu dia meninggal digigit ular. Digigit ular, di situ saya tuh nangis gak berhenti. Saya cuma bilang satu jiwa, satu kampung ini diselamatkan. Tapi memang ada kendalanya gimana? Saya mau dibunuh. Ibu mau dibunuh? Iya, mau dibunuh. Tapi saya cuma percaya tanpa seizin Tuhan sehelai rambut pun gak akan bisa menyentuh hidup kita. Amin, betul Bu. Tapi tujuan saya bukan mengkristenkan, karena memang dasar ibu itu memang sudah di dalam Tuhan. Ya kan, udah di dalam Tuhan, tapi dia belum mengerti. Ya kan, Kristen yang sebenarnya karena dia belum dibaptis. Tapi dia mau dibaptis. Tapi di satu kampung itu memang banyak kan semuanya Chinese kan, semuanya Chinese. Tapi satu kampung itu akhirnya terima Tuhan Yesus itu. Wah, puji Tuhan, tuh luar biasa itu Bu. Terima, mereka memang berbeda agama. Tapi saat itu saya diancam, mau dibunuh segala macam. Tapi nggak ada sedikit pun saya itu rasa takut. Saya tetap setiap minggu saya datang ke kampung itu. Sekalipun sampai mereka itu bilang, Ibu Mary hati-hati, Ibu Mary mau dicegat gitu kan. Terus saya bilang enggak apa-apa. Di sini saya cuma yang berkesan itu, kalau kita melayani karena cinta, kalau kita melayani dengan kasih, saya sangat percaya Tuhan Yesus enggak pernah meninggalkan kita. Yes, betul Bu. Kira-kira mungkin Ibu ada pengalaman-pengalaman lain yang supaya para jemaat maupun para pemirsa lainnya juga tahu bahwa sungguh luar biasa ya. Mungkin itu yang baru di Jakarta saja, belum yang di luar Jakarta, mungkin di pulau mana kan Ibu cerita udah dari Sabang sampai dengan Merauke tadi ya. Bu juga Ibu sendiri udah
pengalaman sampai ke luar negeri. Bahkan saya dengar waktu sebelum ada wawancara ini, Ibu pernah juga sampai ke Afrika. Wah, luar biasa itu. Saya sendiri belum pernah ke Afrika, ya. Tapi kalau saya percaya bahwa Tuhan tuntun dengan luar biasa, bahwa pelayanan Ibu dengan tim yang boleh untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin bisa diceritakan lagi, Bu, kira-kira? Waktu ke Afrika kami benar-benar kami berangkat di tempat titik di mana tempat yang miskin. Kami masak di situ. Di Afrikanya di mana, Bu? Afrikanya di Mungkin Ibu misi hafal kotanya atau negaranya, Bu. Istilahnya. Afrikanya di saya Zimbabwe. tahunya Afrika Timur. Afrika Timur ya. Wah, saya sering nggak begitu hafal, Bu, ke sana. Iya, Tapi nggak Timur. apa-apa, Bu. Silakan. Apa Iya. Ibu dapatkan dari sana, Bu? Di sana kami bisa berbagi untuk memberi mereka makan. Mereka sangat kekurangan gizi. Mungkin mereka bertanya, kok kasih makan orang kok jauh banget sampai ke Afrika? Iya. Di Indonesia aja mungkin masih banyak yang lapar, Iya. ya kan? Tapi di sini kembali lagi kalau Tuhan mau memakai kita sampai ke Afrika, Iya. suatu kehormatan. Itu Tuhan yang gerakin ya, Bu ya. Iya. Ibu harus berangkat ke Afrika untuk melayani di Afrika sana, ya. Walaupun di sini di Indonesia pun misi ada, tetapi Tuhan pada waktu itu suruh Ibu berangkat dengan tim ke Afrika, Ibu ya. Iya. Wah, luar biasa itu, Bu. Kira-kira apa yang Ibu lihat, Ibu dapatkan dari pengalaman tersebut, Bu? Bagaimana penyertaan Tuhan dengan luar biasa menyertai Ibu dengan tim yang ada, dan Ibu lihat bagaimana musisat-musisat yang terjadi di Afrika waktu itu, Bu. Yang saya lihat di Afrika itu yang saya ngalamin adalah di mana sebenarnya Afrika itu kan dulunya kan bukan mereka mengenal Tuhan, ya. Tapi yang saya lihat itu mereka itu ibadah bisa setiap hari. Setiap hari, Bu ya? Waduh. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Wah, jam 8 apa itu, Bu? Jam 8 malamnya mereka. Oh, jam 8 malam mereka sampai jam 12 malam. Berarti kurang lebih 4 jam, Bu ya? Iya. Mereka Itu pelayanan. nonstop, mereka itu berbahasa roh, mereka menyembah, mereka menari, mereka nyanyi. Saya bilang ini dahsyat banget. Makanya kalau misalnya di Jakarta ada yang seperti itu, Wah, ini puji luar Tuhan. biasa. Iya. Akan terjadi suatu lawatan Amin, untuk amin. di bangsa kita Indonesia. Amin, betul, Bu. Kalau gereja yang punya haus dan lapar seperti yang kayak di Afrika, tiap hari dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, apa nggak terjadi suatu lawatan? Amin, betul, Bu. Dan saya percaya, Bu, setiap kesempatan yang pemirsa dengarkan pada hari ini, apa yang menjadi kesaksian dari Ibu ini, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menggerakkan masing-masing untuk menuntun ke jalannya dan mengenal Dia dengan benar, Bu. Ibaratnya. Iya. Mungkin terus, Bu, mungkin saya semakin tertarik nih dengan apa yang Ibu ceritakan. Saya sendiri belum pernah ke Afrika, tapi saya dengar nih pelayanan di Afrika itu nggak gampang pasti. Segala macam birokrasi pasti ada, dan pelayanannya di sana seperti apa. Karena setahu saya pergi ke Afrika itu sangat jauh, ya, sangat jauh dibandingkan harus ke Eropa atau apa. Ke Afrika tuh mungkin perjalanannya berapa jarak tempuhnya naik pesawat berapa lama, Ibu ya? Lama, karena transitnya itu lama. Iya, kurang lebih berapa, bisa 1 hari, Bu? Iya, betul. 1 hari ya. Wah, 1 hari itu 24 jam. Kalau ke Belanda aja, kita pergi ke Belanda pakai transit tuh hanya 16 sampai 18 jam kira-kira ya. Tapi kalau ke Afrika bisa 1 hari, bisa 24 jam, Ibu ya. Mungkin Iya, lebih karena ya. banyak transitnya. Iya, banyak transitnya. Oke, Bu, silakan, Bu. Jadi mungkin Ibu yang terkesan sekali dari dalam pelayanannya seperti apa, Ibu? Yang Ibu tergerak hatinya dengan luar biasa bahwa ini Tuhan tuh memang menyuruh saya untuk melakukan ini semua. Gimana, Bu? Di mana saja? Yang berkesan itu ya, pelayanan ini saya
sebagai saya tuh yang berkesan istilahnya hidup di dunia ini nggak sia-sia. Amin. Tuhan mau pakai. Yes. Ya kan, untuk menjadi kesaksian, untuk bisa berbagi kasih, untuk menyalurkan apapun juga. Disinilah yang berkesan itu istilahnya hidup ini bukan sia-sia. Amin. Hidup ini berguna di hadapan Tuhan. Yes, yes. Karena selama kayak Bapak tadi bilang, selama kita masih hidup, Yeah. kita akan terus melayani apa yang Tuhan mau. Amin. Ya kan? Kalau kita waktunya udah tiba kan gak bisa lagi kita melayani. Iya. Maka yang berkesan itu di mana yang berkesan itu adalah selama hidup kita mau dipakai sama Tuhan. Kita melayanin Tuhan Yesus itu. Jangan kita berhenti, jangan kita berpikir bahwa kalau kita nggak mampu karena kita miskin, karena kita bodoh, karena kita kekurangan, kita pikir kita nggak bisa pelayanan. Sangat bisa. Saya bukan orang pintar. Saya ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya berani ke luar negeri. Wah. Saya pergi ke luar Luar biasa negeri. ya. Saya nggak bisa ngedoain orang dengan pakai bahasa Inggris. Saya pakai doanya pakai bahasa Indonesia. Diikutin saya pakai bahasa Indonesia. Iya. Ini luar biasa ini. Luar biasa ya. Ini saya baru dengar di Afrika loh padahal. Kalau ngomong bahasa Indonesia mungkin orang sana yang bingung nih ngomong apa. Tetapi Tuhan tuntun dengan luar biasa Ibu ya. Iya. Tuhan tuntun dengan luar biasa walaupun mungkin ada translatornya atau apa ya. Ada nggak kira-kira translatornya? Ada. Tapi istilahnya jangan kita sampainya putus asa. Kita harus jadi orang yang hebat, Yes, bisa betul. melayanin. Enggak. Yang penting Tuhan mau pakai. Betul Bu, betul. Kalau Tuhan nggak mau pakai, sekalipun pinter hebat juga percuma. Betul Bu. Iya kan? Yang penting ada kemauan Betul. dan hati kita cinta kepada Dia. Betul, ya kan. Saat hati kita cinta kepada Tuhan, saat hati kita melekat, di mana kita tuh sangat mengingini melakukan apa yang Dia mau. Itulah Tuhan akan pakai hidup kita. Amin. Istilahnya nggak ada kita bilang orang yang jadi janda itu istilahnya nggak ada gunanya lagi. Enggak. Iya. Tuhan akan bisa pakai selama kita bilang Tuhan aku mau. Modalnya mau kok. Yes. Nah, betul saudara. Apa yang Tuhan katakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kalau kita enggak mengenalkan siapa Tuhan kita, ya, siapa yang mau ikut lagi? Ya, siapa yang mau mengenal Tuhan? Makanya untung seperti ada seperti Ibu Mary yang ceritakan tadi, boleh katakan banyak sekali pelayanan-pelayanan yang luar biasa dan orang boleh mengenal Tuhan yang tadinya tidak mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan dan betul-betul lebih respon lagi terhadap kasihnya. Ya, oke. Mungkin bisa dilanjutkan Ya, lagi. kami juga ada seperti mengajar kayak di pemulung. Mereka kan sekolah susah. Iya, iya. Ya kan, di mana Pemulung-pemulung ya Bu ya? pemulung-pemulung yang mereka nggak bisa sekolah. Iya. Di mana supaya mereka itu nggak buta huruf. Puji Tuhan. Kenapa harus begitu? Karena saya bangga banget loh, saya cinta banget sama Indonesia. Mungkin orang berpikir tinggal di Indonesia tuh di Indonesia ini nggak enak. Saya bilang saya bangga dengan Indonesia. Iya, iya. Kenapa? Karena kita ada di Indonesia inilah, ya kan? Di mana hidup kita berfungsi, Iya, hidup iya, kita menjadi berkat. iya. Untuk mereka-mereka yang nggak sekolah, biar bangsa kita Indonesia bukan lagi yang terbelakang. Amin. Ibu Bangsa- sampai ngajar sendiri tuh ya? Enggak, itu ada tim. Ada timnya juga, ada Anak-anak timnya. muda. Wah, luar biasa. Iya, jadi mereka yang mengajar, untuk mereka membaca, menulis, supaya bangsa kita Indonesia ini nggak ada yang bodoh. Betul Bu. Makanya kalau di sini Puji nih, Tuhan. Bapak Ibu kalau misalnya mau mengambil bagian mengajar aja ya, kita mengingini bangsa kita ini adalah bangsa kita ini yang bukan yang terbelakang. Pasti kok, Amin. Yes. pasti terjadi. Saat kita mengingini bangsa kita ini adalah 250 juta jiwa itu adalah orang benar, terjadi. Saat kita mengingini bangsa kita ini bangsa kelimpahan kekayaan itu terjadi. 250 juta mungkin.
250 juta jiwa. Ya, 250 juta jiwa. Ya, gimana? Saat kita mengingini bangsa kita ini mengalami suatu lawatan, pasti terjadi. Amin. Saat kita mengingini gereja-gereja bersatu unity, itu pasti terjadi. Amin. Kita nggak lagi membangun kerajaan masing-masing. Kita nggak membangun gereja sendiri-sendiri. Yes. Di mana sekarang ini kami lagi bergerak berbagi untuk sembako kepada gereja-gereja yang sangat-sangat sederhana. Iya. Saat COVID ini mereka benar-benar kan kolekte kan nggak ada, Iya, ya iya, kan? iya. Tapi dari situ kami terjun tim, kami melihat, kami berpikir bahwa di Indonesia, di Jakarta ini gereja nggak ada yang miskin. Ya. Ternyata banyak. Banyak Ibu ya. Banyak gereja yang sangat-sangat sederhana itu. Mereka itu istilahnya yang otonom, Ya, ya. ya. Mereka itu memang hidupnya nggak berdaya. Sekarang ini buka gereja pun jemaatnya nggak ada kerjaan, nggak ada kolekte. Ya. Tapi saat itu kami bisa berbagi di situ. Kami melihat ya, inilah penyertaan Tuhan Campur itu. tangan Tuhan Ibu ya. Campur tangan Tuhan. Ya. Mereka kan melihat ke penyertaan Tuhan itu, keajaiban Tuhan itu. Saya cuma bilang, saat gereja, kami kan kumpulin hamba-hamba Tuhan. Saat gereja, berbagai gereja mau bersatu, terjadi enggak suatu lawatan di bangsa kita? Sangat terjadi. Pasti Bu. Ya. Sangat terjadi. Yes, yes. Benar-benar terjadi. Tapi maka di sini saya menghimbau Bapak Ibu untuk gereja-gereja, biar kita tetap unity, bersatu. Amin, yes. Bersatu ya, harus bersatu Ibu ya. Iya. Ya, terus apa lagi Bu kira-kira? Jadi kalau saat kita unity, kita bersatu, kita akan lihat gereja itu punya kekuatan. Amin, amin, Punya kekuatan, amin. ya kan? Kalau sapu lidi satu batang bisa dipatahin. Kalau sapu lidi dijadiin satu nggak bisa dipatahin. Betul, betul Bu. Gereja juga begitu. Ya. Saat gereja mau bersatu di sini, kita nggak memandang dari gereja manapun. Kita bilang, ayo kita bersatu. Karena waktu Tuhan udah tinggal sedikit. Amin. Waktu udah sangat singkat ya Bu ya. Sangat singkat. Waktu kami terjun untuk bagi sembako ini, jelas banget Tuhan. Desember Tuhan bilang, siapkan wadah yang besar. Layani hamba-hambaku yang sederhana. Saya tuh bingung. Karena Tuhan bilang, waktuku tinggal sedikit. Saya pikir, ada apa ya Tuhan, waktu yang tinggal sedikit ini. Ternyata nggak sangka kan Februari mulai ada COVID. Iya, Ya kan sampai hari ini. Kedepannya kita nggak tahu apa yang terjadi untuk bangsa kita. Iya, iya Bu. Maka kerinduan hati Tuhan nggak ada yang lain. Di mana dia melihat anak-anaknya. Karena Tuhan masih punya anak-anaknya inilah yang berdiri untuk bangsa Indonesia ini. Amin. Nggak ada siapa lagi yang bisa diajak untuk berdiri. Iya, Cuma gereja yang mau bersatu, yang mau berdiri, itulah yang Tuhan punya. Amin, amin. Mungkin Ibu mungkin udah karena waktunya juga terbatas juga, Ibu mungkin mau tutup dalam doa mungkin Ibu, tutup dalam doa untuk kita semua ya, bahwa kita tahu bahwa pelayanan Ibu ini dengan tim tidak akan sia-sia. Saya percaya Tuhan akan menyertai dengan luar biasa dan Tuhan akan menuntun setiap hari ya bahwa membawa jiwa kepada Dia ya supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Ya, saya percaya bahwa apa jeripayah apa yang dikeluarkan oleh Ibu beserta tim ini dengan luar biasa pasti akan dapat perhitungan dengan Tuhan yang luar biasa juga. Ya Bu ya. Oke, mungkin bisa pimpin doa Ibu. Ya, Iya. ya. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini di mana kami bisa menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami bisa bersaksi Tuhan keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan biar melalui kesaksian ini Tuhan bukan cuma sampai di sini aja, tapi setiap orang yang mendengar rindu menangkap hatimu, rindu menangkap apa yang Tuhan Yesus mau. Biar melalui kesaksian ini Tuhan tidak ada yang lain, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Di mana Tuhan kami melihat Tuhan gereja-gerejamu bersatu, di mana kami melihat Tuhan tidak ada lagi tercerai berai umatmu Tuhan, di mana kami melihat Tuhan
Gereja-gerejamu Tuhan saling bergandengan tangan. Di mana kami melihat gereja-gerejamu Tuhan melakukan kegerakan. Kami akan melihat bangsa kami Indonesia. Bukan lagi bangsa yang terbelakang. Tapi kami percaya bangsa kami akan melihat 250 juta jiwa adalah orang benar. Kami akan melihat bangsa kami, bangsa yang diberkati. Kami akan melihat lawatan demi lawatan, pertobatan demi pertobatan itu terjadi. Kami percaya Tuhan, kami sepakat juga kami mau berdoa untuk virus COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada COVID apapun yang berani untuk menyerang untuk bangsa kami Indonesia. Setiap yang sakit, kami minta kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta Tuhan, perlindungan-Mu ada di bangsa kami. Kami mau perkatakan, bangsa kami tidak ada siapapun yang bisa menyusup, yang mau masuk, memecah belah bangsa kami. Karena bangsa kami adalah bangsa yang bersatu. NKRI adalah harga mati. Di mana kami akan melihat bangsa kami Tuhan. Bangsa kami yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua gereja diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Biar hidup kami Tuhan untuk mempermuliakan-Mu, untuk melayan-Mu lebih lagi hari-hari ini. Apapun yang Tuhan Yesus mau pakai hidup kami akan terus melakukan, kami bergerak. Bukan sementara tapi sampai kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Sampai terjadi Tuhan Yesus pengangkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan semuanya diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali lagi kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kesaksian yang kami boleh dengar. Ibu Mary beserta tim yang luar biasa Tuhan, yang mereka tidak akan sia-sia Tuhan melakukan ini semua Tuhan. Kami percaya semua karena kehendak-Mu Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau melalui Ibu Mary dengan tim yang ada Tuhan, sehingga nama-Mu boleh semakin ditinggikan dan nama-Mu boleh semakin dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.